Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Plus Ultra akan mempresentasikan tentang perusahaan kami, yaitu Colokan Pintar. Saya akan membacakan anggota-anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu ada Imam Ahmad Syamil, kedua Sadam Andri Perdana, ketiga Wildan Muhammad, keempat Alifa Rizky Sandika, kelima Gina Berlian Abadi, dan yang keenam Faziar Wildan Hidayat. Oke, selanjutnya saya akan membacakan tentang bisnis profil kami. Sektor industri yang akan kami masuki adalah smart home. Alasan kami memilih sektor ini karena jenis produk kami dapat digunakan di tiap rumah dan mengikuti perkembangan zaman saat ini. Karena produk kami dapat memudahkan dalam pengontrolan peralatan elektronik rumah dari jauh karena sistemnya yang berbasis IoT, sehingga customer bisa memantaunya secara real time. Next. Selanjutnya, slide produk akan dibacakan oleh Sadam Andri Perdana. Oke, mengenai produk yang kami tawarkan itu berupa colokan pintar berbasis IoT, sehingga bisa dikendalikan dari jarak yang jauh secara real time. Nah, produk kami juga adalah produk smart elektronik yang dapat dikendalikan dengan mudah dan juga efisien. Tidak lupa juga dengan produktif, serta dapat dikendalikan oleh berbagai kalangan usia, baik itu remaja hingga dewasa. Dari aplikasi yang kami buat di Android, dan aplikasi yang kami buat ini dapat diunduh melalui Play Store yang secara umum dimiliki oleh semua orang. Selanjutnya, untuk market akan dijelaskan oleh rekan saya, Wildan Muhammad. Oke, baik. Terima kasih, Sadam. Yang kedua ini ada The Market. Dengan target penjualan kami adalah orang remaja hingga dewasa. Alasan kami memilih remaja dan dewasa sebagai target penjualan adalah karena produk ini termasuk alat elektronik yang pengoperasiannya membutuhkan sedikit pemahaman, namun tidak terlalu sulit. Adapun konsumen potensialnya sekitar 20.000 orang. Dan usaha-usaha yang nantinya akan menjadi kompetitor kami dalam usaha ini, yang pertama ada Bardi Smart Home, yang kedua ada Apple HomeKit, yang ketiga ada iDevice Switch, dan lain-lain. Lalu ada target penjualan kami selama 5 tahun. Yang tahun pertama, target penjualan kami terjual 1.500 pengguna, tahun kedua 2.500 pengguna, tahun ketiga 3.500 pengguna, tahun keempat 5.500 pengguna, dan tahun kelima 10.000 pengguna. Lanjut. Lalu development ini akan dijelaskan oleh teman saya bernama Sandika. Oke, terima kasih. Nah, di sini ada development. Development itu keunggulan dari produk kami adalah harga yang relatif lebih murah dengan kualitas yang tidak kalah bagus sehingga menjangkau semua kalangan. Selain itu juga colokan pintar kami dilengkapi dengan fitur timer dan kontrol yang dapat dilakukan dari smartphone. Lalu ada key activities yang kami lakukan. Nah, kunci keberhasilan yang kami tekankan adalah pengembangan dari program yang kami terapkan, serta terus berinovasi untuk mengembangkan produk kami dan juga komunikasi yang baik dengan konsumen. Boleh di next. Nah, adapun financing strategi akan dijelaskan oleh Imam. Dalam financing strategi, kami berencana untuk membagi keuntungan 75-25 dengan investor. Dengan kondisi, jika terdapat kesalahan dari eksternal, maka kerugian ditanggung bersama. Namun jika kesalahan dari internal, maka sepenuhnya kerugian akan ditanggung dari pihak kami. Selanjutnya pada bagian cash flow, kami membutuhkan saldo awal sekitar 264 juta dengan nantinya total penjualan yang akan kami dapatkan pada tahun pertama sekitar 540 juta dan biaya pengeluaran yang kamu butuhkan 496 juta. Dan pada tahun kedua,
kami mendapatkan total penjualan sekitar 540 juta dan total pengeluarannya 472 juta dan saldo akhirnya 332 juta. Pada tahun ketiga, kami melakukan total penjualan sekitar 900 juta dan total pengeluarannya 679 juta dan saldo akhir pada tahun ketiga 553 juta. Lalu pada tahun keempat, kami melakukan penjualan sekitar 1.350 juta dan total pengeluarannya 811 juta dengan saldo akhir pada tahun keempat 1.092 juta. Lalu pada tahun kelima kami mendapatkan total penjualan sekitar 1.875 juta dan total pengeluarannya 1.316 juta dengan saldo akhirnya 1.651 juta. Selanjutnya bagian marketing plan akan dibacakan oleh rekan saya, Faziar. Baik, terima kasih. Gambaran rencana pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan kami, yaitu langkah awal yang dilakukan adalah melakukan promosi melalui jasa endorse dari influencer. Nah, yang digunakan ini berupa review produk di Instagram dan juga YouTube. Mengapa demikian? Karena dua aplikasi tersebut sering digunakan oleh remaja dan juga kalangan dewasa. Nah, dengan tujuan seperti itu, agar customer kami itu tahu detail produk dan kelebihan produk yang kami tawarkan. Setelah itu, kami melakukan diskon besar-besaran di awal penjualan kami agar lebih menarik banyak customer untuk membeli produk kami. Nah, oleh karena itu, produk kami memiliki harga yang lebih murah dibandingkan kompetitor lainnya, tetapi memiliki kualitas yang tidak kalah jauh. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Sekian dari presentasi kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan kata. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.